Selamat pagi anak-anak. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai energi air. Sekarang kita akan belajar 3 hal. Pertama, tentang energi angin. Kedua, itu tentang bahan bakar fosil. Dan terakhir kita akan belajar tentang jam. Disimak pembelajaran Bapak berikut ini. Angin juga menghasilkan energi gerak. Energi angin dapat menggerakkan kincir angin. Hayo, siapa yang pernah bermain kincir angin? Baling-baling pada kincir angin bergerak karena energi angin. Selain untuk bermain kincir angin dan layang-layang, energi angin juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu yang menggunakan tenaga angin sering disebut dengan singkatan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, dari sini kita tahu dari mana listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal. Listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menggunakan listrik untuk menerangi ruangan saat belajar, kemudian dapat menyalakan peralatan elektronik seperti kipas angin, radio, televisi, lampu, mesin cuci, dan lain-lain. Karena sulitnya mendapatkan listrik, oleh karena itu kita memiliki kewajiban untuk menghemat energi listrik. Contoh perilaku yang menghemat energi listrik. 1. Jangan lupa anak-anak mematikan lampu saat akan tidur. 2. Mematikan alat elektronik saat tidak digunakan seperti AC, kipas angin, TV, dan sebagainya. 3. Menggunakan listrik secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Menghemat energi sangat bermanfaat bagi kehidupan di masa depan agar kita tidak kesulitan energi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bahan bakar fosil. Apa sih itu bahan bakar fosil? Yuk kita simak pengertian bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang terbentuk dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang membusuk jutaan tahun yang lalu. Kira-kira ada yang tahu nggak binatang yang hidup pada jutaan tahun yang lalu? Ya, benar. Dinosaurus. Dan perlu diingat anak-anak, bahan bakar fosil itu tidak dapat dibarui karena berasal dari hewan prasejarah. Bahan bakar fosil menjadi sumber energi utama yang digunakan oleh pemerintah dan listrik dunia pada saat ini. Jangan dilupakan ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis bahan bakar fosil. Ada 3 jenis. Pertama, minyak bumi. Contohnya bensin, minyak tanah. Nah, ini paling sering kita jumpai. Bensin untuk kendaraan dan minyak tanah biasanya untuk kompor. Berikutnya batu bara. Batu bara adalah bahan baku baja. Ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen, baja, dan sebagai sumber pembangkit listrik. Dan jenis yang terakhir dan sering dilihat oleh anak-anak adalah gas alam. Dan bentuknya gas. Contohnya itu LPG yang digunakan untuk kompor gas. Bukan kompor minyak tanah ya anak-anak, karena berbeda.
Oke, ini adalah hasil dari olahan minyak bumi yang sering kita jumpai. Nah, ini ketahuan ya anak-anak, gambar apa? Ini adalah gambar SPBU. Nah, ini adalah tambang batu bara yang terletak di Sumatera Selatan. Nah, ini adalah hasil dari pengolahan gas alam. Pasti sudah pernah lihat yang warna biru sama yang warna hijau. Yang pink ungu itu biasanya agak susah dilihat. Dan biasa digunakan untuk memasak. Ternyata bahan bakar fosil memiliki kekurangan anak-anak. Apa sih kekurangan dari bahan bakar fosil? Satu, tidak dapat diperbarui. Sebab tadi anak-anak tahu tidak? Karena prosesnya itu sangat-sangat lama sehingga sangat sulit untuk diperbarui. Dan kedua adalah mencemari lingkungan. Sebagai contoh, asap dari kendaraan bermotor, mobil. Yang ketiga, persediaannya semakin sedikit. Tadi kan sudah kekurangan, nah sekarang kelebihan dari bahan bakar fosil. Pertama, dapat dinikmati untuk kesejahteraan rakyat. Penggunaan bahan bakar fosil dapat digunakan untuk menghasilkan banyak energi sehingga dapat dimanfaatkan oleh banyak orang di Indonesia. Lalu mudah ditemukan. Yang kedua, dan yang ketiga adalah pengolahan dan pengambilannya yang mudah. Dan yang terakhir adalah harganya murah. Tahukah anak-anak sekalian, did you know dalam sehari konsumsi energi dunia mencapai 320 miliar kilowatt hour, yang artinya 22 lampu 100 watt yang dinyalakan tanpa henti oleh seluruh orang di dunia. Karena persediaan bahan bakar fosil menipis, sehingga apa sih yang harus kita lakukan? Satu, jangan dipakai bila tidak diperlukan. Yang kedua, mencari energi alternatif. Alat ukur satuan baku waktu, jam, menit, dan detik adalah jam. Ada dua jenis jam yang kita kenal, jam analog dan jam digital. Pada jam analog terdapat jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek menunjukkan waktu jam, jarum panjang menunjukkan waktu menit. Jarum halus menunjukkan waktu detik.
Jika kita membaca jarum pendek, maka nilai jarak dari setiap angka adalah 1 jam. Jika kita akan membaca jarum panjang, nilai jarak dari setiap angka adalah 5 menit. Jika kita akan membaca jarum yang halus, nilai jarak dari setiap angka adalah 5 detik. Pada penulisan tanda waktu 24 jam, waktu setelah pukul 12 siang ditulis dengan pukul 13, pukul 14, dan seterusnya hingga pukul 24. Misalnya, pukul 1 lewat 25 menit pada siang hari ditulis pukul 13.25. Pukul 5 lewat 40 menit pada sore hari ditulis pukul 17.40. Pukul 10 lewat 50 menit pada malam hari ditulis pukul 22.50. Untuk penjelasan rincinya bisa dilihat lagi pada setiap satuan waktu dapat dinyatakan dalam satuan waktu lainnya. Hubungan satuan baku waktu jam, menit, dan detik adalah sebagai berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Hubungan antar satuan baku waktu jam, menit, dan detik dapat dicari dengan menggunakan tangga waktu ya. Setiap turun 1 tangga dikali 60, setiap naik dibagi 60. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk menyatakan lama suatu kejadian, kita dapat menggunakan satuan waktu tidak baku dan baku. Yang kedua, contoh satuan waktu tidak baku adalah lama dan sebentar. Yang ketiga, contoh satuan waktu baku adalah tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit, dan detik.